Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zarin. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi sejarah Indonesia yang di dalamnya ada beberapa poin materi yang kami akan jelaskan pada kali ini, yaitu diantaranya ada Bandung Lautan Api, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran 5 Hari Semarang, dan yang terakhir adalah Pertempuran 10 November. Poin pertama yang akan dijelaskan oleh Ina yaitu tentang Pertempuran 5 Hari di Semarang. Perkenalkan, saya Inaria Kamila. Saya akan menjelaskan Pertempuran 5 Hari Semarang. Jadi untuk latar belakang kejadian Pertempuran 5 Hari Semarang ini, dari namanya bisa kita simpulkan bahwa kejadian ini terjadi 5 hari, tepatnya pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 sebagai respon terhadap ketidakterimaan pasukan Jepang karena kekalahannya di Perang Dunia Kedua dan juga tidak terimanya atas proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pemicu pertempuran ini pasukan Jepang menolak menyerahkan senjata kepada pemuda Indonesia sehingga terjadi pembunuhan terhadap Dr. Karyadi yang karena hal tersebut memicu ketegangan sehingga mengarah kepada pertempuran. Kemudian tegangan ini meningkat saat pemuda Semarang mengambil alih 400 tawanan Jepang dan peristiwa-peristiwa tragedis lainnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang peran sekutu. Siapa sih peran sekutunya? Yaitu pasukan Inggris termasuk Gurkha yang turun tangan untuk melucuti pasukan Jepang dan mengakhiri pertempuran Semarang tersebut. Nah, kemudian apa akhir dari pertempuran 5 Hari Semarang ini? Jadi akhir pertempurannya, perjanjian gencatan senjata itu tercapai pada 20 Oktober 1945 dengan sekutu mengalahkan pasukan Jepang. Kemudian kita beralih kepada dampak dan penghargaan dari peristiwa yang terjadi. Nah, pertempuran ini merenggut banyak sekali nyawa dan meninggalkan luka mendalam tentunya pada kota Semarang. Namun menginspirasi pendirian monumen Tugu Muda untuk mengenang perjuangan mereka. Jadi, Tugu Muda yang sekarang kita lihat di Semarang itu mempunyai latar belakang yang tadi saya jelaskan. Berlanjut ke materi selanjutnya yaitu Pertempuran 10 November yang akan dijelaskan oleh Oktaviana Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada 10 November 1945. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi peristiwa penting yang dikenal sebagai peristiwa 10 November di Surabaya. Peristiwa ini merupakan salah satu insiden terbesar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda. Konflik ini berlangsung selama beberapa minggu dan menimbulkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Peristiwa tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Faktor-faktor pertempuran 10 November di Surabaya melibatkan berbagai hal, mulai dari ketegangan politik antar pemerintah Republik Indonesia dan pasukan sekutu, perbedaan ideologi, hingga semangat perlawanan rakyat Surabaya terhadap upaya penjajah kembali. Konflik tersebut juga dipicu oleh penolakan rakyat Surabaya terhadap kehadiran pasukan sekutu, terutama Belanda, yang berusaha menguasai kembali wilayah Indonesia. Tokoh-tokohnya ada Sudirman, Mayor Ali Kawilarang, Bung Tomo, Mayor Muhammad Toha, Letnan Kolonel Abdul Wahab. Terima kasih. Poin ketiga yaitu Bandung Lautan Api yang akan dijelaskan oleh Nurholisah. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, negara baru ini mengalami banyak tantangan termasuk usaha-usaha penjajah Belanda untuk mengambil alih kendali wilayah Indonesia. Pada tanggal 24 Maret tahun 1946, tentara Belanda yang sangat kuat dengan dukungan senjata dan alat militer modern mendekati kota Bandung, yang pada saat itu dikuasai oleh para pejuang Indonesia. Walau dalam kondisi yang sangat kurang persenjataan, para pejuang Indonesia yang dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI Gatot Subroto berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kota tersebut. Para pejuang Indonesia melakukan berbagai cara dan strategi untuk mengalahkan para tentara Belanda yang sangat kuat. Salah satunya adalah strategi bumi hangus.
Mayor Jenderal TNI Gatot Subroto memerintahkan para pejuang Indonesia untuk melemparkan selongsong granat ke dalam parit, menciptakan lautan api yang mengepung para tentara Belanda. Meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, pejuang Indonesia berhasil mempertahankan kota Bandung. Pertempuran yang berlangsung selama 3 hari tersebut memiliki beberapa faktor, di antaranya kedatangan pasukan sekutu dan Nica, ultimatum sekutu, strategi bumi hangus, dan tentunya semangat juang para rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa tersebut, yang pertama Kolonel Abdul Haris Nasution, Komandan Divisi 3 Tentara Republik Indonesia. Muhammad Toha, salah satu anggota militer yang ditugaskan untuk menghancurkan gudang senjata milik sekutu. Sultan Syahrir Aceh Bastaman, Mayor Ukana sebagai Komandan Polisi Militer Bandung, dan Ismail Marzuki. Dan poin yang terakhir yaitu pertempuran Ambarawa yang akan dijelaskan oleh saya. Pertempuran Ambarawa merupakan bagian dari konflik antara Indonesia dengan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada masa itu, pasukan Indonesia yang masih dalam tahap pembentukan dan dipimpin oleh Letnan Jenderal Sudirman berhasil mempertahankan kota. Pertempuran Ambarawa terjadi pada 29 November 1945 dan berakhir pada 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia yang melawan pasukan Inggris. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertempuran ini diantara lain adalah Letnan Jenderal Sudirman, Letkol Gatot Subroto, Kolonel Jatikusumo, Kapten Surono Reksodimedjo. Segitu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.